Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ASN dan pensiunan dimanapun berada. Berjumpa lagi bersama kami di channel ini, channel yang selalu berbagi informasi penting, terbaru, dan tentu saja paling ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu ASN serta para pensiunan dimanapun berada. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, izinkan kami menyapa dulu Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu para pensiunan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, diberi umur panjang yang berkah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Nah, pada kesempatan kali ini ada informasi terbaru yang akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu pensiunan, dan informasi ini berkaitan dengan arah baru peraturan pemerintah tentang pesangon pensiunan 2026 serta sistem fully funded, terutama bagi Bapak Ibu pensiunan yang saat ini berusia 65 sampai 70 tahun. Jadi, buat Bapak Ibu yang memang ingin tahu arah kebijakan ini akan kemana, silakan simak video ini sampai selesai, jangan dipotong di tengah jalan, jangan buru-buru ambil kesimpulan, karena nanti kalau cuma dengar separuh-separuh bisa-bisa malah salah paham sendiri. Dan bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mampir di channel ini, kami mohon supportnya terus ya. Caranya mudah banget, tinggal tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman, saudara, atau kerabat yang juga pensiunan maupun ASN aktif. Jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru yang kami sajikan lewat channel ini. Karena jujur saja topik soal pensiun itu sering berubah, kadang ada kabar yang bikin senang, kadang ada juga yang bikin penasaran, jadi memang penting sekali untuk terus update. Dan sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang arah baru PP Pesangon dan sistem fully funded ini. Di sini kami juga menampilkan sebuah berita nasional yang bisa menjadi referensi bersama untuk memahami bagaimana penjelasan terkait arah baru peraturan pemerintah pesangon pensiunan ini dan skema fully funded tersebut, khususnya untuk Bapak Ibu yang saat ini sudah berusia 65 sampai 70 tahun. Jadi apa yang sedang ramai dibicarakan sekarang ini bukan muncul dari ruang kosong, melainkan dari berbagai diskusi dan pemberitaan yang beredar di masyarakat, terutama di media sosial, yang membuat topik ini makin hangat dan makin sering dibahas. Kalau kita lihat penjelasan terkait arah baru PP Pesangon Pensiunan tahun 2026, memasuki penghujung 1 Mei 2026, jagat media sosial kembali diramaikan oleh diskusi hangat mengenai rencana perubahan besar dalam sistem pengkajian pensiunan aparatur sipil negara atau ASN. Jadi begini, di berbagai platform media sosial, pembicaraan soal pensiun ini makin sering muncul, makin ramai dibahas, dan tentu saja memancing perhatian banyak pihak. Wajar saja, karena kalau sudah menyangkut pensiun, semua orang pasti ingin tahu apakah kebijakannya benar-benar akan lebih baik, lebih adil, lebih pasti, dan tidak memberatkan negara maupun para penerima manfaat. Nah, ada dua topik utama yang menjadi sorotan besar. Yang pertama adalah peralihan skema pensiun menuju fully funded. Yang kedua adalah isu mengenai peraturan pemerintah atau PP terkait pesangon pensiunan yang dinilai lebih konkret dan tidak membebani anggaran negara. Jadi kalau dilihat sekilas, dua topik ini memang saling berkaitan, sama-sama menyentuh masa depan pembayaran pensiun, sama-sama menyangkut stabilitas sistem, dan sama-sama bikin publik penasaran. Banyak yang bertanya-tanya, apakah benar sistem lama akan diganti? Apakah benar pesangon akan masuk dalam skema baru? Apakah benar semua ini akan membawa manfaat yang lebih baik bagi pensiunan? Itu semua wajar dipertanyakan, karena setiap perubahan besar pasti menimbulkan banyak tanda tanya. Dan memang, banyak pensiunan maupun ASN aktif yang menantikan titik terang terkait kebijakan ini. Harapan besar muncul di tengah dinamika biaya hidup yang terus meningkat, karena tidak bisa dipungkiri, kebutuhan hidup sekarang makin hari makin naik. Harga kebutuhan pokok bergerak, biaya kesehatan naik, kebutuhan rumah tangga tetap jalan, dan banyak pensiunan yang berharap sistem pensiun ke depan bisa benar-benar memberi ketenangan finansial di masa tua. Bukan cuma cukup, tapi juga lebih terjamin. Bukan cuma berjalan, tapi juga lebih pasti. Itulah kenapa isu seperti ini langsung menarik perhatian banyak orang. Kalau kita tarik ke poin utama, peralihan menuju sistem fully funded memang menjadi salah satu fokus besar dalam pembahasan ini. Seperti yang sudah dijelaskan di awal, ada dua hal penting yang menjadi sorotan, yaitu pertama, perubahan skema gaji pensiunan menuju fully funded, dan kedua, beredarnya informasi terkait PP Pesangon gaji pensiunan di tahun 2026. Dalam hal ini, pemerintah tengah mengkaji arah perubahan skema pensiunan dari sistem yang selama ini diterapkan
menuju sistem fully funded sebagai skema baru yang sedang direncanakan untuk pembayaran dana pensiun. Jadi perlu dicatat baik-baik ya, sebelumnya sistem pembayaran manfaat pensiun sangat bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun berjalan. Artinya ketika pembayaran pensiun dilakukan, sumber dananya memang sangat erat kaitannya dengan kondisi anggaran negara saat itu. Nah, seiring bertambahnya jumlah pensiunan dan meningkatnya angka harapan hidup, beban anggaran negara pun dinilai semakin berat. Inilah salah satu alasan kenapa muncul wacana perubahan sistem. Karena kalau jumlah penerima terus bertambah dan masa hidup pensiunan juga makin panjang, maka negara harus menyiapkan skema yang lebih kuat, lebih terukur, dan lebih berkelanjutan. Dengan kata lain, sistem lama yang selama ini berjalan dianggap mulai menghadapi tantangan besar. Pemerintah melihat bahwa perlu ada langkah baru, perlu ada penyesuaian, dan perlu ada desain sistem yang bisa menjaga keseimbangan jangka panjang. Maka dari itu, arah pergeseran menuju skema fully funded mulai dibahas lebih serius, dan inilah yang kemudian menjadi buah bibir di kalangan ASN dan pensiunan. Karena setiap kata perubahan sistem pasti langsung memunculkan pertanyaan besar. Apa dampaknya? Siapa yang akan terdampak? Dan apakah ini akan lebih menguntungkan atau justru malah bikin khawatir? Nah, di sini kita masuk ke penjelasan mengenai penerapan skema fully funded. Melalui skema fully funded ini, dana pensiun dipersiapkan sejak pegawai masih aktif bekerja melalui iuran rutin yang dikumpulkan dari pemberi kerja atau pemerintah dan pegawai sebagai pekerja. Jadi ada peran dari dua sisi, bukan cuma satu pihak saja. Pemerintah sebagai pemberi kerja punya kontribusi, pegawai sebagai pekerja juga punya kontribusi. Lalu dana yang terkumpul itu kemudian dikelola dan diinvestasikan secara profesional oleh PT Taspen. Ini yang jadi konsep utama dari sistem fully funded yang sedang dirancang. Kalau dilihat dari sisi konsep, sistem ini memang berbeda dengan skema lama. Dalam skema ini dana pensiun tidak menunggu muncul di saat pensiun tiba, melainkan sudah disiapkan dari jauh-jauh hari. Jadi ketika seseorang masih aktif bekerja, kontribusi sudah mulai dikumpulkan. Dana itu kemudian dikelola agar bisa bertumbuh dan tetap siap digunakan saat waktu pensiun tiba. Inilah yang menjadi inti dari sistem fully funded. Bukan sekadar menunggu anggaran tahun berjalan, tetapi benar-benar menyiapkan dana sejak awal. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara, sekaligus memberikan sistem yang lebih terukur dalam jangka panjang. Dengan demikian, dana yang diinvestasikan oleh pemerintah dan pegawai bisa menjadi dasar pembayaran hak setiap pensiunan. Jadi tujuan akhirnya jelas, agar pembayaran hak pensiun bisa lebih terjamin, lebih tertata, dan lebih tidak membebani anggaran negara secara mendadak. Inilah alasan kenapa konsep ini dianggap penting untuk dibahas, apalagi di tengah banyaknya pensiunan yang berharap ada kepastian lebih baik di masa depan. Namun tentu saja, setiap perubahan kebijakan besar tidak cukup hanya dilihat dari satu sisi. Ada pertanyaan, ada harapan, ada juga kehati-hatian. Dan inilah yang membuat pembahasan tentang PP Pesangon Pensiunan ikut mencuat. Di sisi lain, muncul pembahasan mengenai PP Pesangon Pensiunan yang dikabarkan tengah digodok oleh pemerintah bersama pemangku kepentingan terkait seperti Kementerian Keuangan dan PT Taspen. Nah, ini juga menjadi informasi yang viral dan banyak dibahas karena kalau benar ada agenda besar yang berkaitan dengan pembayaran gaji pensiunan sekaligus melalui mekanisme pesangon, tentu publik ingin tahu lebih detail. Banyak yang menafsirkan bahwa PP Pesangon ini bisa menjadi bentuk baru dalam pengaturan pembayaran hak pensiunan. Ada yang memandangnya sebagai kabar baik, ada yang masih menunggu penjelasan resmi, dan ada juga yang memilih tetap tenang sambil menanti kejelasan. Karena pada dasarnya, ketika informasi belum benar-benar final, sikap paling aman adalah menunggu pengumuman resmi dan tidak cepat terpengaruh oleh kabar yang belum tentu akurat. Pembahasan mengenai pesangon ini dipandang sebagai bentuk langkah konkret pemerintah dalam menghargai pengabdian ASN. Logikanya memang seperti itu. Setelah puluhan tahun mengabdi, bekerja, melayani negara, tentu para pensiunan berhak atas kepastian yang layak. Itulah sebabnya isu pesangon ini menjadi menarik. Namun demikian, pihak terkait juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersikap rasional dan tidak mudah percaya. Karena sampai saat ini, pemerintah masih terus melakukan evaluasi dan pengkajian mendalam. Kebijakan pensiunan itu bukan urusan kecil,
Ini urusan krusial, urusan besar, dan memerlukan ketelitian luar biasa agar ketika implementasinya nanti benar-benar berjalan, hasilnya bisa memberi dampak positif dan adil. Jadi jangan sampai kita hanya terpancing judul, lalu langsung percaya tanpa menunggu kejelasan. Disinilah pentingnya sikap hati-hati. Karena informasi soal pensiun seringkali cepat menyebar, cepat berubah, dan cepat membuat orang salah paham kalau tidak dibaca sampai tuntas. Jadi sekali lagi, dari informasi PP Pesangon yang sudah dijelaskan tadi, setiap informasi tentu akan disampaikan oleh pemerintah dan juga PT Taspen apabila memang ada hal baru yang berhubungan dengan dana pensiunan. Tapi untuk saat ini, terkait PP Pesangon tersebut, jangan langsung dipercaya sepenuhnya sebagai keputusan final, karena sampai sekarang pemerintah belum melakukan evaluasi atau kajian baru yang benar-benar resmi terkait PP Pesangon itu. Jadi sikap yang paling tepat adalah menunggu penjelasan resmi sambil tetap mengikuti perkembangan informasinya dari sumber yang terpercaya. Di titik ini penting juga untuk memahami bahwa sistem pensiun bukan cuma soal angka, bukan cuma soal administrasi, tapi soal masa depan hidup banyak orang. Ada pensiunan yang mengandalkan dana pensiun untuk kebutuhan harian, ada yang juga menyiapkan dana itu untuk biaya kesehatan, kebutuhan keluarga, atau sekadar menjaga hidup tetap tenang tanpa terlalu banyak beban. Maka wajar jika perubahan sistem ini mendapat perhatian besar, karena sekali lagi ini bukan sekadar kebijakan teknis, tapi menyangkut kesejahteraan banyak keluarga. Dan kalau kita lihat secara lebih luas, kebijakan yang dibahas ini memang sedang berada pada fase kajian. Belum tentu semua yang beredar langsung menjadi aturan final. Namun, munculnya pembahasan soal fully funded dan PP Pesangon menunjukkan bahwa ada perhatian serius dari berbagai pihak untuk mencari format yang lebih baik dalam pengelolaan pensiun ASN. Ini bisa menjadi arah baru, bisa menjadi penyesuaian besar, dan bisa juga menjadi bentuk pembaruan sistem agar lebih adaptif menghadapi tantangan masa depan. Jadi, buat Bapak Ibu pensiunan yang saat ini berusia 65 sampai 70 tahun, informasi seperti ini memang penting untuk diikuti. Bukan untuk membuat panik, bukan untuk menimbulkan kegaduhan, tetapi supaya tetap tahu arah perkembangan kebijakan yang berkaitan langsung dengan hak pensiun. Karena seringkali orang yang paling rugi justru adalah mereka yang tidak mengikuti informasi terbaru lalu ketinggalan kabar penting. Padahal soal pensiun, setiap detail kecil bisa sangat berarti. Sekali lagi kami tegaskan, sistem fully funded yang sedang dibahas ini menempatkan dana pensiun sebagai dana yang dipersiapkan sejak pegawai masih aktif bekerja melalui iuran rutin dari pemerintah dan pegawai, lalu dikelola secara profesional oleh PT Taspen. Ini adalah konsep yang dirancang untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara dan memberi sistem pembayaran pensiun yang lebih terukur dalam jangka panjang. Sementara itu, PP Pesangon Pensiunan masih berada pada tahap pembahasan dan pengkajian, jadi jangan sampai informasi yang masih bergulir dianggap sudah keputusan mutlak. Kalau kita bicara soal harapan, tentu harapannya sederhana tapi besar. Semoga kebijakan yang lahir nanti benar-benar memihak kepada para pensiunan, memberikan kepastian, keadilan, dan kenyamanan. Semoga juga setiap langkah yang diambil pemerintah bisa benar-benar mempertimbangkan kondisi para pensiunan yang telah mengabdi bertahun-tahun. Karena pengabdian itu tidak kecil dan kepastian di masa pensiun juga tidak boleh dianggap sepele. Maka dari itu kami mengajak Bapak Ibu semua untuk tetap mengikuti informasi terbaru, tetap bersikap tenang, dan tetap menyaring setiap kabar yang masuk. Jangan langsung terpancing oleh judul yang sensasional, jangan mudah percaya pada kabar yang belum ada penjelasan resmi, dan jangan sampai salah memahami arah kebijakan. Lebih baik menunggu informasi yang benar-benar jelas daripada buru-buru menyimpulkan sendiri. Itulah tadi informasi dari kami terkait PP Pesangon dan juga sistem baru fully funded dalam hal pembayaran gaji pensiunan. Semoga informasi ini bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan, dan semoga Bapak Ibu semua tetap diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, serta ketenangan dalam menjalani hari-hari. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sampai jumpa pada informasi terbaru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.